Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Selasa 15 Februari 2022, Pekan Biasa ke-6. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 14 sampai dengan 21. Pada suatu hari, murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Masihkah kalian belum mengerti?" Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, para murid memperbincangkan apa yang dikatakan Yesus. Mereka menganggap bahwa Yesus mengatakan seperti itu karena mereka tidak membawa apa-apa selain hanya roti sepotong saja. Akhirnya Yesus langsung mengatakan dengan tegas akan kedegilan hati para murid. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak sekali dalam pengalaman hidup konkret kita masih meragukan rahmat penyertaan Tuhan. Tuhan telah memberikan apa yang menjadi kebutuhan setiap manusia, sampai Ia menyerahkan dirinya untuk dipaku di kayu salib, sampai tetes darah penghabisan. Namun kadang kita sebagai manusia masih juga belum mengerti dan masih sering menuntut padanya. Tuhan hanya menginginkan satu hal dari kita, yakni percaya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bila kita mendengar kata Farisi dan Herodes, tentunya kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang kerap kali mewartakan keburukan orang lain dan menganggap dirinya lah yang benar dan patut ditiru. Kita sering terperangkap pada pikiran, sikap dan perilaku yang mengarah pada rasa tak percaya pada penyelenggaraan ilahi. Di sini Yesus datang untuk mengingatkan kita agar memiliki pikiran positif pada orang lain, walaupun kita juga harus tetap berjaga-jaga dan berhati-hati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kenyataan juga bahwa kejahatan manusia di bumi makin besar. Kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan. Dosa terus terjadi, tidak hanya di masa lalu, tetapi juga masa kini. Pencurian, perampokan, dan penipuan
terus terjadi dalam masyarakat. Tindak kekerasan tidak pernah berhenti karena motif agama, politik, dan ekonomi. Semakin hari, orang bukannya semakin bijak dan saleh, tetapi malah makin brutal. Kasih terkadang hanya muncul sebagai sebuah ilusi dan tak bermakna. Hidup menjadi persaingan bebas. Siapa yang kuat, dia yang menang. Siapa yang lemah akan semakin tersingkir. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang seperti ini, Tuhan mengharapkan kita agar kita waspada. Jangan sampai kita mudah dihasut atau terpicu untuk turut serta melakukan kejahatan. Kadang-kadang orang berbuat jahat karena mereka tidak tahan terhadap kesulitan dan problem hidup yang mereka hadapi. Kemiskinan membuat mereka berani mencuri. Perselisihan membuat orang marah dan lepas kendali, dan lain sebagainya. Tuhan mengharapkan agar kita tetap bersikap baik, karena Tuhan sendiri tidak pernah lupa untuk memperhatikan kita. Ia akan memenuhi kebutuhan umat-Nya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah kami yang kerap kali tidak mengerti akan makna kehadiran-Mu selama ini. Banyak hal yang Engkau tunjukkan pada kami, tapi seringkali kami menutup mata terhadap rahmat-Mu itu. Berilah kami rahmat keterbukaan hati, agar kami selalu mewartakan kebaikan-Mu, dan bimbinglah kami agar tidak jatuh ke dalam dosa dan kejahatan dalam hidup kami setiap hari. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.